Baik, yang pertama bisa kita mulai, Bu? Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, jikalau manusia tahu ada apa dengan bulan Ramadan, minal yumni wal barokati, baik kelebihannya, kebaikannya, keistimewaannya, wal barokati maupun keberkahannya, latamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya manusia akan meminta kepada Allah agar sepanjang tahun semuanya dijadikan bulan Ramadan. Ini menunjukkan kalau Ramadan itu sangat luar biasa. Kalaulah manusia pada tahu apa saja kelebihannya, apa saja keberkahannya, manusia akan minta Ramadannya nggak cukup sebulan, tapi kalau bisa setahun. Kenapa? Karena Ramadan ibarat tamu agung, Bu. Setiap datang dia bawa oleh-oleh. Ini ajalah, umpama ibu punya tamu selalu. Setiap datang tamu itu sebulan sekali bawa beras 1 goni 30 kilo. Kira-kira ibu bahagia nggak dengan kehadirannya? Bahagia. Kalau bisa pun jangan tiap bulan, tiap minggu datang, betul nggak? Kalau bisa pun jangan tiap minggu, tiap hari datang. Kenapa? Karena setiap datang tamu tadi bawa beras berapa? 30 kilo 1 goni. Jangankan 30 kilo, ibu dikasih caleg aja 5 kilo, senang kali ya kan? Betul, Bu? Saking senangnya 7 caleg ibu terima semuanya. Terakhir entah siapa yang dicoblos kira-kira. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Abu, kira-kira apalah hukumnya itu? Hah? Halal atau haram? Nggak tahu lah aku itu. Gini aja, Bu. Untuk mengetahui jawabannya gini. Ada dosa mati. Itu satu lagi. Cek. Enggak, yang satu lagi itu. Kayaknya baterai. Cek. Baik. Halal apa haram, Bu? Hah? Kita tengok nanti jawabannya. Gini ya, gini. Nanti yang tahu ibu sendiri. Ada dosa dia nggak hapus dengan amal ibadah, nggak hapus dengan sholat, nggak hapus dengan puasa, nggak hapus dengan jumatan, nggak hapus dengan wudhu, nggak hapus dengan umroh, nggak hapus dengan haji. Padahal semua ibadah itu bisa menghapus dosa, betul nggak? Tapi ada dosa yang nggak terhapus dengan ibadah tadi. Dosa apakah dia? Dosa memakan makanan yang haram, dosa memakan uang yang haram. Itu nggak hapus dengan amal ibadah tadi. Dia baru terhapus dengan cara apa? Dengan cara Allah timpakan kepada kita akan satu penyakit, seperti penyakit demam. Apalagi demam panas. Panasnya itu menghapus dosa-dosa karena kita pernah mengkonsumsi makanan yang haram. Makanya gini aja, seminggu 2 minggu ini kita tunggu aja. Mana tahu ada di antara ibu yang sakit, berarti dia paling banyak menerima uang caleg itu aja. Itu aja. Kita tunggu 2 minggu ini ya. Kita tengok nanti. Itu aja jawabannya. Aku nggak mau nebak siapa-siapa. Kita tengok aja. Seminggu 2 minggu ini. Setuju, Bu? Oh, ribut semua, Ibu. Tapi akan terima. Kita tunggu seminggu 2 minggu ini. Nah, berarti aman. Itu aman. Oke ya. Tamu datang bawa oleh-oleh. Setiap datang sebulan sekali bawa beras 30 kilo atau bawa duit 500.000. Siapa yang nggak senang? Kalau bisa pun tiap minggu, kenapa datangnya, Bu? Kalau bisa pun tiap hari datang. Kan begitu. Ramadan pun begitu. Ramadan itu ibarat tamu agung.
Setiap dia datang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya luar biasa. Cuma jangan ibu bayangkan oleh-olehnya beras. Bukan duit. Tapi apa oleh-oleh Ramadan? Banyak. 1, puasa Ramadan. 2, sholat tarawih. 3, tadarus Al-Quran. 4, sodakoh di bulan Ramadan. 5, apalagi umroh di bulan Ramadan, sama seperti haji bersama Rasulullah. Banyak lagi. Bahkan hitungan-hitungan pahala pun berbeda, Bu. Begitu masuk Ramadan, satu amal sunat dilipat gandakan jadi wajib. Yang wajib menjadi 70 hingga 700 kali. Banyak, Bu, oleh-oleh Ramadan. Makanya yuk kehadiran Ramadan nanti kita sambut dengan penuh sukacita. Kita nikmati setiap oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan. Apa oleh-olehnya? Pertama, puasa. Yang kedua, taraweh. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Tambah lagi yang keempat, sodakoh. Bila 4 ini saja ibu nikmati dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya maksimal. Gimana, Bu? Bu, insya puasa aman lah ya. Puasa aman, taraweh aman, tadarus. Saya tantang ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Ubudiyah. Saya tantang sebulan Ramadan 7 kali hatam Quran. Siap? Jangan asal ngomong aja, nanti nggak siap. Pikirkan dulu. 7 kali hatam. Saya tantang, terutama kakak ketua yang protokol tadi. 7 kali hatam selama sebulan. Siap? Kalau nggak siap bilang aja biar kita kurangi. 5 kali hatam. Hah? Nggak? 3 kali. Gampang, Bu. Gampang. Kalau 1 kali saja minimal, caranya gampang. Setiap Qul wallahu pula. Ini nopo malaikat namanya ini. Yang aku maksud ya hatam Quran. Bu, kalau targetnya sekali aja, gampang hitungnya. Setiap habis sholat baca 2 lembar. Kali 5 kali sholat 10 lembar. Itu sama dengan 1 juz. Selama 30 hari insya Allah hatam sekali. Kalau targetnya sekali hatam. Kalau targetnya 2 kali hatam, berarti setiap habis sholat 4 lembar. 4 kali 5 20 lembar. 20 lembar sama dengan 2 juz. Itu kalau targetnya 2 kali hatam. Tapi ya udahlah, 2 kali hatam udah mantap. Udahlah, sekali pun jadilah. Sekali sendiri kalau bisa, sekali bersama-sama dengan jamaah di masjid tadarusan. Gimana, Bu? Setuju? Insya kalau nggak dibuat target, nanti kita Ramadan kerjanya megang handphone aja kerjanya. Kita kalau udah megang handphone tahan sampai 2-3 jam. Megang Quran setengah jam ngantuk. Ramadan kali ini harus beda. Setuju? Setuju? Yang dapat 3 mantap. Gak dapat 3, 2 pun jadi. 2 nggak jadi, 1 pun jadi. Insya Allah. Kita nikmati. Karena baca Quran termasuk ibadah yang besar di bulan Ramadan. Nah, puasa, taraweh, baca Quran, 1 lagi sodakoh. Karena sodakoh di bulan Ramadan, sodakoh yang paling afdol. Kita siapkan anggaran selama Ramadan. Berapa juta untuk kita infakkan selama 1 bulan? 5 juta? Nggak sanggup. 3 juta? Nggak sanggup. 1? Oke. Yang sanggup mantap. Nggak sanggup 500? Nggak sanggup 300. Berarti kalau 300.000 sebulan, berarti kalau dibagi 30, berarti sehari 10. Cara mengeluarkannya, Bu, jangan ini Pak BKM, infakku 1 bulan Ramadan 300.000. Jangan.
Boleh, tapi kurang afdol. Yang afdol tiap hari wa in qalla, walaupun dicicil 10.000 sambil ibu ke masjid masuk sholat taraweh, masukkan 10.000. Kalau yang targetnya 300 dalam sebulan, yang 1.000.000 sanggup bagi sebulan, berarti sehari 30.000. Seperti itu caranya. Ini sekali berimpak 1 juta, tapi besok-besok nggak berimpak lagi. Begitu dilewati kota impak, kok nggak pernah berimpak? Ditanya kawannya, iya 3 hari yang lalu udah berimpak aku. Boleh, tapi kurang afdol. Setuju Bu? Siapkan anggaran. Termasuk ngasih bukaan orang puasa, itu pahalanya besar sekali. Saya kasih tips supaya ibu bisa meraup pahala yang luar biasa. Mau nggak? Mau nggak Bu? Karena siapa yang ngasih bukan orang puasa, walaupun sebiji kurma, itu dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Yang kedua, mendapatkan minuman yang berasal dari telaga haudnya Rasulullah. Sekali minum itu, selamanya nggak akan pernah merasakan kehausan sampai masuk surga. Mau? Caranya gampang. Yang ada rezeki Bu, hari pertama Ramadan, beli kurma 1 kotak. Yang harga sedang saja. Kurma Sukari paling sekotak paling 180.000 atau 200.000 kita genapkan. Berapa Bu? 250.000. Oke. Setelah ibu beli, bawa ke rumah, ibu ambil plastik 1/4 atau setengah kilo. Ibu bagi, ibu jadikan 6 bungkus. Kasih tetangga kanan 3 bungkus, sebungkus, kasih tetangga kiri 3 bungkus, sebungkus. Selama sebulan Ramadan, dia buka dengan kurma yang kita kasih. Berapa dahsyat pahala yang kita dapatkan. Karena biasa orang kalau bukaan kan makan kurma sebiji aja itu. Andai setengah kilo ibu kasih, sebulan tahan. Setiap hari dapat pahala puasa. Puasa dia bisa kita dapat. Kalikan 6 orang. Kalau cuma 6 orang, kalikan sebulan. Ini tips yang luar biasa. Kalau ada rezeki, beli kurma sekotak, bagikan 6, bagikan 10. Kalau sanggup, beli 2 kotak. Cocok kira-kira? Nah, kalau yang pelit nggak cocok ini. Enak kali lah Ustaz. Kesempatan Bu. Karena banyak orang berharta tapi nggak ngerti dikemanakan duitnya itu. Ini saya kasih tip. Karena ngasih bukaan orang puasa besar kali Bu. Lebih-lebih kurma. Bukaan yang paling abdol itu kurma. Makanya ibu nanti kalau buka, jangan minum dulu. Yang abdol makan kurma dulu. Setelah makan kurma baru minum air zam-zam. Bila nggak ada air zam-zam, air putih pun jadi. Selama ini ibu kalau buka apa duluan? Teh manis dulu udah bisa ku tebak. Nggak dapat sunnahnya. Sunnahnya kurma dulu, baru air putih. Setelah itu terserah Anda mau minum apa. Tapi sunnahnya kita dulu kan kurma air putih. Setuju Bu? Nah, Ustaz, saya nggak ada kurma. Ya belilah kalau nggak ada. Sama diri sendiri kalau pelit parah lah itu. Kalau sama diri sendiri pelit, berarti sama orang pun lebih pelit. Ada di sini yang kayak gitu orangnya? Aku kepingin kali tahu yang kayak gitu. Duitnya ada, tapi mau beli untuk dia pun mikir dia itu pelit sama diri sendiri. Ada mobil di rumah, begitu kerja hujan, dipala-palinya naik kereta. Sayanglah naik mobil nanti kotor, dikelambui aja mobil waktu. Terakhir dia pun jarang pakai, apalagi tetangga mau minjam, nggak akan mungkin dikasih, ya kan? Ya umpamalah, kalau bapak tuh sama dirinya pelit, apalagi tetangga, nggak akan mungkin dapat. Ya Bu, sedekah. Puasa, taraweh, apalagi tadi? Tadarus, sodako. Inilah 4 oleh-oleh terbesar yang dibawa oleh Ramadan. Mari kita nikmati keempat-empatnya. Setuju? Biarpun kata orang nanti bakal naik semua harga barang di bulan Ramadan, jangan gara-gara barang naik berhenti bersedekah. Tinggal kepandian kita bagaimana cara membaginya. Contoh, biasanya orang kalau masuk Ramadan ibu-ibu hobi masak kolak, ya kan? Kolak pisang. Umpama rupanya hari pertama kelapa mahal,
Caranya gampang. Banyakkan pisangnya, sikitkan kuahnya. Itu kalau kelapanya mahal, antar sama tetangga. Besok-besok rupanya pisangnya yang mahal. Maka caranya banyakkan kuahnya, sikit aja pisangnya. Jangan berhenti beramal. Rupanya besok-besok kelapa mahal, pisang pun mahal. Gampang, sikit aja kuahnya, sikit aja pisangnya, besarkan baskomnya. Itu pintar beramal. Cuman jangan dibuat betulan ya. Gara-gara itu ngejek kau ya. Artinya jangan berhenti beramal, terutama sedekah. Inilah 4 oleh-oleh besar. Di samping yang lain, yang 4 ini saya pilihkan. Puasa kita nikmati, taraweh kita nikmati, tadarus Quran kita nikmati. Apa tadi? Sedekah infak juga kita nikmati. Insya. Baik, yang kedua. Ini ada 6 poin. Tolong dihitung-hitung ya. Kalau udah 5 berarti 1 lagi. Ini jam berapa ini? Hah? Sudah setengah jam. Yang kedua, qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail tarawih karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Tuh, makanya saya pilihkan puasa tarawih karena 2 ibadah ini khasiatnya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Maka ibu-ibu, yuk Ramadan nanti siang kita puasa 1 bulan, malam kita taraweh 1 bulan, terutama di Masjid Ubudiyah. Insya cuman apa Ustaz? Kalau bisa jangan sekedar puasa perut, tapi kita puasakan juga panca indera kita supaya yang namanya puasa betul-betul kita dapatkan fadilahnya, tidak sekedar dapat lapar dan haus saja. Banyak nanti orang habis puasa ternyata yang dia dapat cuma lapar dan dahaga saja. Maka di samping kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, serta memasukkan sesuatu benda ke rongga yang berlubang, kita jaga juga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa contohnya? Menggibah. Nih, Bu, saya baca ya dalam satu hadis dari Abu Umamah. Nanti di akhirat kita akan menerima buku catatan kita masing-masing. Betul ya? Ada yang tangan kanan, ada tangan kiri. Ada seorang hamba, kata Nabi dalam hadis itu, dia menerima buku catatan. Begitu dibuka, terkejut dia. Kok banyak kali amalan-amalan di bukuku, padahal aku nggak pernah melakukannya. Taraweh kok ada, padahal aku nggak pernah taraweh. Tadarus kok ada, padahal aku nggak pernah tadarus. Senin Kemis kok ada, padahal aku nggak pernah Senin Kemis. Umroh kok ada, padahal aku nggak pernah umroh. Wirid kok ada, padahal aku nggak pernah wirid. Kata ibu tuh, terakhir mengadu ke Tuhan, ya Rob, kayaknya bukunya ketukar. Enggak, itu bukumu. Ketukar ya Rob. Kenapa kau bilang ketukar? Karena di dalamnya banyak amalan-amalan yang belum pernah aku lakukan. Belum pernah aku wirid, tadarus, umroh, Senin Kemis. Tapi kok ada semua? Kata Allah apa? Enggak, itu memang bukumu. Lalu amal yang banyak itu dari mana ya Rob? Itu semua kau dapatkan adalah dari transferan pahala orang-orang yang telah menggibah dirimu. Wa anta la tas'ur, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Jadi Bu, kalau kita menggibah orang, amal kita pahalanya pindah ke dia. Contoh, Ibu pulang taraweh sama suami, sudah mau dekat rumah. Di samping rumah Ibu, suami istri lagi duduk santai. Tengok tuh Mas, kenapa deh? Itu sebelah rumah. Sejak kita pergi dari rumah mau ke masjid sampai pulang masih duduk di situ. Cak, kalau dia taraweh kan bagus kan Mas? Setahun sekalinya taraweh pun males. Heran kali aku Mas nengok ibu tuh sama suaminya. Gibah nggak itu? Gibah. Apa yang terjadi? Begitu ibu gibah dia, maka pahala taraweh yang baru ibu kerjakan pindah sama bapak ibu tuh yang nggak pernah taraweh.
Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Ya enak kali. Itulah makanya orang yang digibah itu panen pahala. Bila ibu digibah, alhamdulillah. Tuh. Contoh yang kedua. Pulang ngaji hari ini, pulang wirid, sama cerita jalan sepanjang jalan. Kenapa anggota nggak datang wirid? Yuk tengok tuh dia, itu dia, Bu Ayu nggak datang dia. Katanya pergi di situ ya dia. Malesnya, dekat rumahnya pun nggak datang dia. Tengok tuh kan, mana dia itu? Oh iya ya Allah, 3 orang yang menggibah dia, 3 orang pahalanya pindah sama Bu Ayu yang nggak wirid tadi. Terakhir 3 orang yang wirid habis pahalanya. Jong, dengar itu Bu. Nggak ada pertanyaan, nanti pertanyaan. Nggak ada. Ya memang enak. Ya iya. Udah sana pulang. Kok ngeyel dibilang ustaznya? Begitulah Bu. Jadi kita yang beramal, Jong. Makanya pesan orang tua dulu apa? Nah, kalau kau pulang dari masjid, ini ngomong sama ibu-ibu, jamaah saya kebetulan. Pulang kau dari masjid, kau lipatkan lidahmu ke langit-langit supaya kau pulang dari masjid gak ngomong apa-apa. Ternyata jawabannya baru sekarang aku dapatkan Ustaz. Setelah Ustaz nyampaikan masalah kayak gini. Kenapa? Takut habis pahala sholatku di masjid gara-gara pulang menceritai orang. Pulang terawih begitu juga. Kena pula Ustaznya lambat. Udah gitu ceramahnya gak enak. Apa yang ibu bilang? Siapa tadi Ustaz? Udah gak enak ceramahnya, lambat pula sholatnya. Sudah, besok aku gak mau sholat di masjid nih, pindah ke masjid yang sana. Rupanya di masjid yang sana, imam yang semalam di situ jadwalnya. Gibah lagi, habis pahala ibuku pulang terawih. Makanya dilipat lidahku. Kalau nggak bisa dilipat asal ke masjid, bawa laban tuh. Atau asal wirid, bawa laban supaya pulang nggak nyeritai orang. Paham? Paham Bu? Makanya orang yang wirid dengarkan ceramah sambil tertidur, bisa aja pahalanya lebih besar ketimbang yang nggak tidur. Iya. Dan jangan tengok-tengokan. Kenapa kok bisa lebih besar Ustaz? Kalau yang nggak tidur menceritai yang tidur tadi. Ibuku tadi Ustaz ceramah, bisa yang tidur. Heran kali aku. Pindah yang nggak tidur sama yang tidur. Makanya untung yang ceramah tidur. Pahalanya double. Udah tidur semua, tidur. Biar pulang aku. Makanya jangan sekedar puasa perut, puasakan juga mulut, mata, dan lain-lain sebagainya. Setuju ibu-ibu? Setuju. Jangan sampai gibah, namimah, ngadu domba, memfitnah, berdusta, bohong, maki-maki orang, marah-marah. Itu semua merusak pahala puasa. Habis puasa, zong, betapa ruginya kita. Cuma dapat lapar dan haus. Setuju Bu? Yuk puasa nanti gak sekedar puasa perut, tapi juga puasa mulut dan panca indera lainnya. Termasuk menjaga syahwat. Karena puasa itu syahwat dikendalikan. Itu makanya selama puasa pakai minyak wangi kan bagi laki-laki kan sunat ke masjid, ke majelis. Tapi khusus Ramadan puasa makruh hukumnya pakai minyak wangi. Sampaikan nanti sama suami karena masih banyak walaupun dia Pak Haji, begitu kita ngisi di masjid tuh bulan Ramadan Jumat, duduk di samping saya, wangi kali lah Pak Haji ini. Rupanya pakai minyak wangi dia nggak tahu kalau bulan puasa bulan Ramadan pakai minyak wangi hukumnya makruh. Biarpun laki-laki. Kenapa? Karena minyak wangi biasanya bisa menumbuhkan syahwat. Maka apa saja yang bisa menumbuhkan syahwat itu dilarang dalam agama, terutama ketika puasa. Maka selama puasa nanti Bu, stop dulu cipika-cipiki sama suami. Kalau khawatir menumbuhkan syahwat, termasuk pergi kemana pegangan tangan selama puasa, stop dulu. Kalau takut kenikmatan itu muncul, akhirnya datang syahwat. Kecuali kalau jalannya udah goyang, itu dipegang boleh lah tangan. Itu pengecualian. Takut jatuh. Tapi kalau karena puasa harus bersih, steril daripada syahwat. Nah, kalau malam terserah Anda, siangnya nggak boleh.
Insya siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dengan catatan, bila puasanya nggak sekedar puasa perut, tapi juga puasa panca indera, daripada dusta, bohong, marah-marah, maki-maki, menggibah, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Insya jaga mulut. Sayang, pahala habis. Habis, kenapa? Gara-gara mulut. Yang digibahi, bertambah catatannya. Makanya yang kita ceritakan tadi, ini dari mana ya Rob? Bukan bukuku ini, karena banyak kali amal yang belum kulakukan. Kata Allah, itu bukumu, itu semua pindahan dari pahala orang yang telah menggibah dirimu dan engkau tidak mengetahuinya. Nah, makanya kalau kita yang digibah, alhamdulillah. Ya Bu? Bu, jelas? Apalagi yang digibah dua, dosanya lebih besar. Satu, ahlul ilmi, orang alim, berarti ustaz. Yang kedua, hamalatul Quran, penghafal Quran. Lebih-lebih kalau yang digibah dua ini, ustaz dan penghafal Quran, dosanya bertambah besar. Jangan main-main Ibu sama penghafal Quran dengan ustaz. Mana tahu nanti aku masuk tadi ada yang menggibah diriku. Ya aku alhamdulillah aja. Ustaz kita hitam kali orangnya. Umpama. Itu gibah itu. Ya aku alhamdulillah aja. Dosa itu besar kali. Ayo itu gibah. Betul. Ini contohnya. Itulah gibah. Malah kalau ibu bilang aku putih, berarti fitnah namanya itu. Tapi dia memang kayak gitu, tapi itu lagi bah. Jelas? Apa itu? Tenang, Bu, bentar lagi siapnya. Dah, dua. Insya Allah puasa kali ini lebih baik dibanding puasa tahun yang lalu. Yang ketiga, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Minum Bu. Man aftara yauman min Ramadan. Siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Enggak puasa satu hari. Min ghairi ruhsatin, bukan karena ruhsah, keringanan, seperti musafir. Orang yang musafir kan boleh enggak puasa. Artinya bila dia batalkan puasa dia enggak berdosa, walaupun nanti wajib kan. Contoh ibu seminggu mau lebaran pulang kampung ke Sipiongbor sana. Bagi yang musafir, andai dia nggak puasa, boleh dan nggak berdosa, walaupun nanti wajib ganti. Cuman ini yang perlu diketahui, banyak yang nggak tahu ini. Kapan orang yang musafir boleh dia batalkan puasa dan nggak berdosa? Kalau sebelum subuh dia udah berangkat dari rumahnya. Kalau jam 8 baru berangkat, ibu sudah wajib puasa. Ternyata jam 2 ibu batalkan karena panas, letih, dan haus, maka ibu berdosa. Walaupun judulnya musafir. Berdosa. Iya. Supaya kita mendapatkan rukhsah, keringanan. Orang yang puasa enggak, artinya boleh membatalkan puasa, syaratnya ada. Bila dia keluar dari rumahnya, sudah musafir sebelum subuh. Sama seperti laki-laki musafir hari Jumat. Dia sholat Jumat kan wajib. Supaya Jumatnya gugur, andai dia nggak Jumat nggak berdosa, caranya ada. Sebelum subuh dia sudah keluar. Contoh, suami ibu berangkat umroh, rupanya jadwalnya Jumat, jam 10 terbang. Ini harus paham ini. Jangan pula Pak Haji bu umroh mau berangkat haji nggak sholat Jumat, apa nggak berdosa? Tapi di pesawat Ustaz musafir, nah caranya ada. Supaya kita nggak wajib Jumat, kita mesti sudah keluar dari rumah sebelum subuh. Maka Jumat nggak wajib sama dia. Begitu jam 12 masih di pesawat, Jumat berkumandang, kita nggak berdosa. Karena kita sudah keluar dari rumah sebelum subuh. Begitu juga yang puasa. Supaya kita nggak berdosa andai kita batalkan puasa karena musafir, syaratnya apa tadi Bu? Bu, apa syaratnya? Sebelum subuh kita sudah keluar dari rumah. Kalau jam 7, jam 8 baru ibu berangkat, kita sudah wajib puasa. Andai ibu batalkan puasa,
Alasannya musafir berdosa. Nih secara fikihnya begitu. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Baik. Siapa yang berbuka puasa alias nggak puasa, bukan karena rukhsah dan bukan pula karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri, maka tidaklah dapat tergantikan puasanya walaupun dia ganti dengan puasa selama setahun lamanya. Contoh, dia batalkan puasa karena malas. Nah, satu hari. Andai dia ganti di luar Ramadan nanti dengan puasa selama 1 tahun, maka yang sehari itu tak tergantikan dengan puasa selama setahun. Rugi nggak? Oh, rugi nggak? Rugi. Makanya jangan sampai kita nggak puasa, kecuali karena sakit, kecuali karena musafir yang kayak tadi. Itu boleh nggak puasa walaupun nanti wajib ganti. Tapi siapa yang tidak puasa karena malas? Siapa yang nggak puasa karena malas? Andai dia ganti puasa yang sehari itu tinggal dengan setahun puasa, maka yang setahun puasa tidak mampu menggantikan sehari puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita puasa semuanya. Amin. Ya Rabbal. Ustaz, ya. Katanya kata Ustaz, kalau dia pekerja berat, katanya boleh dia batalkan puasa, alias gak berdosa. Betul? Betul. Contohnya ngecor, bukan ngorek-parek sepanjang kota Medan. Program Pak Bobi kan? Kan kerja berat itu, ngorek-parek, andai puasa-puasa. Katanya boleh Ustaz, dia gak puasa, artinya dia batalkan puasanya. Betul, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam dia wajib berniat puasa. Besok pagi dia tetap bangun makan sahur. Dari sahur sampai jam berapa tengah hari dia tak mampu menahan diri, dia wajib berpuasa. Ternyata jam 2 siang mau pingsan dia rasa, mau mati dia rasa, udah ditahannya nggak sanggup juga, terik matahari panasnya luar biasa. Ketika itu dia boleh membatalkan puasa dan dia tidak berdosa walaupun nanti wajib dia ganti. Caranya kayak gitu. Malam tetap berniat, pagi tetap sahur, sampai jam berapa dia mampu tetap wajib puasa. Jam 2 nggak sanggup, baru dia boleh membatalkan puasa. Baru itu dibetulkan. Enggak kayak kebanyakan orang mentang-mentang kerja berat, sahurnya ditukar jadwalnya. Enggak jam 4, jam 7. Atau memang sengaja kerja tapi bawa bontot. Alasannya apa? Jogo-jogo. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bu, dengar. Bu, istri yang menyiapkan makanan sarapan untuk suaminya yang nggak puasa karena malas, ikut menanggung dosanya. Maaf, ikut menanggung dosanya. Tapi Ustaz kan bisa aja nanti nggak tahan, nggak boleh, walaupun alasannya jogo-jogo. Kan bisa aja dia tahan. Yang boleh dia nggak puasa dalam arti dia batalkan puasa. Kalau memang udah nggak sanggup mau mati dia rasa, jam 2, jam 3 terik, ketika itu dia batalkan puasa. Bukan memang dari awal disetel bawa bontot. Itu nggak boleh. Siapa istri yang menyiapkan bontotnya untuk suami yang bekerja, maka istrinya ikut memikul dosanya. Siapa yang pernah kayak gitu? Oh ada saya katanya. Maka Ramadan kali ini suruh suami cari makan sendiri. Kalau memang tetap nggak mau puasa, tapi ya syukur-syukur puasalah. Mau sampai kapan alasan kerja nggak puasa-puasa? Tahun yang lalu nggak puasa karena kerja, 2 tahun yang lalu nggak puasa karena kerja, tahun ini nggak puasa lagi karena kerja, tahun depan nggak puasa karena kerja. Mau sampai kapan dia mau puasa menjalankan perintah Tuhan kalau alasannya kerja? Mau sampai kapan? Bu. Jadi kali ini kalau suami minta bawakan bontot, bilang sama suami, sorry ye, bilang kayak gitu. Terus udah ngajunya kalau bilang begitu, berani? Dan ibu nggak berdosa kalau ibu nggak nyiapkan, karena itu mungkar.
Kecuali ibu suaminya sakit, ibu siapkan makannya, nggak berdosa. Suami ibu musafir, nggak berdosa. Tapi kalau malas, ibu siapkan makanannya, ikut menanggung dosa. Termasuk maaf ya bu, maaf ya, maaf. Walaupun pahit, tolong dengarkan. Bagi ibu-ibu yang jualan makanan di siang Ramadan, maaf. Ini kaji, minta izin, minta maaf. Maaf, mudah-mudahan nggak ada di sini. Bila bolehkah jualan makanan di siang Ramadan? Boleh. Bila ibu jual untuk orang yang nggak wajib puasa. Siapa? Perempuan yang haid kan nggak wajib puasa. Boleh beli makan di rumah kita. Laki-laki yang musafir nggak wajib puasa. Boleh makan beli di rumah kita. Non muslim nggak wajib puasa. Boleh beli. Anak-anak nggak wajib puasa. Boleh. Apalagi orang gila nggak wajib puasa. Boleh. Andai mereka yang beli, boleh ibu jual sama mereka. Tapi kalau yang makan di rumah makan ibu, orang yang wajib puasa, cuman mereka nggak puasa karena malas, 20 orang yang makan di rumah makan ibu, dosa yang 20 itu ibu tanggung semuanya. Maaf, ini pahit, harus saya sampaikan. Maka kalau ibu harus jualan makanan juga, buat pengumuman hanya dijual untuk wanita haid, orang gila, musafir, anak-anak dan non muslim. Ketimbang awak tanggung dosa, maaf. Maka kalau bisa Ramadan ini alihkan jualannya ke sore untuk kepentingan berbuka puasa. Kalau belinya jam 5 insya Allah untuk buka puasa. Tapi kalau belinya jam 11 nggak mungkin untuk sore. Jelas untuk makan siang. Maaf ya bu, maaf. Ketimbang ibu berdosa terus tiap tahun menanggung dosa orang yang nggak puasa, saya sampaikan walaupun pahit, ikut kita tanggung dosa yang makan di rumah kita itu. Kok jadi tegang gini suasananya? Berarti banyak yang jualan kayaknya. Kita izin minta maaf. Aku rela habis ini nggak diulang lagi, nggak masalah. Yang penting aku udah puas sampaikan ini supaya ibu nggak berlarut-larut dalam dosa. Makanya pindah jualannya. Jadi jualan sore, kalaupun harus makanan juga. Oke? Nah, satu lagi. Terakhir. Udah. Ini terakhir ya, terakhir. Ro'a Majusiyun telah melihat orang Majusi ibnahu akan anaknya yakulu fi Ramadan, makan di siang Ramadan bihadratil muslimin, di hadapan orang muslim yang sedang puasa. Ada orang Majusi ini penyembah api, anaknya nggak puasa, ya wajar lah non muslim, tapi makan di luar di depan banyak orang muslim yang sedang puasa. Fadorobahu, lalu si bapak memukul itu anak. Waqala, dan berkata, limalah hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan. Nah, kenapa engkau tidak menghormati keagungan bulan Ramadan ini? Kenapa engkau tidak menghormati orang yang muslim yang sedang menjalankan puasa? Hormati kemuliaan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini orang Islam diwajibkan puasa. Jangan pula kau makan di depan orang Islam yang sedang puasa. Dipukul sama bapaknya itu anak. Luar biasa, luar biasa. Kira-kira bapak sekarang kalau ada anaknya makan karena nggak puasa, makan di luar, ada nggak bapak sekarang yang memukulnya? Ada nggak? Kenapa nggak? Karena bapak sama anaknya sama-sama makan. Kacau nggak itu? Ini Majusi bu, beragama non muslim, penyembah api. Nampak anaknya makan di luar, orang muslim banyak puasa, dipukulnya. Kenapa kau nggak hormati nak keagungan bulan Ramadan ini? Di bulan ini orang Islam wajib puasa. Lalu singkat cerita, pamata fi zalikal usbu. Gak lama kemudian ini bapak meninggal dunia. Lalu begitu meninggal, paro'ahu alimul baladi finnaum. Ada orang alim di kampung itu bermimpi. Tuan Syekh lah bermimpi melihat bapak tuh yang Majusi tadi dimasukkan oleh Allah fil jannah, ke dalam surga. Terkejut si alim tadi, Tuan Syekh tadi. Pakola alasna kunta majusiyan. Pak, tapi kan engkau Majusi, non muslim. Kola bala, betul saya Majusi. Loh, tapi kenapa kok masuk surga? Kata orang alim tadi, bertanya penasaran. Maka si Majusi menjawab, betul saya Majusi. Walakin akan tetapi, lama hadorot wafati, tatkala detik-detik kematianku akan tiba, akramani Allahu bil Islam, Allah telah memuliakan aku dengan agama Islam. Lihtirami syahr Ramadan, karena penghormatanku terhadap bulan
Karena si Majusi tadi menghormati bulan Ramadan, bulan diwajibkannya puasa, anaknya dimarahi karena makan di luaran. Di situ banyak orang Islam yang puasa. Dia hormati Ramadan yang agung tuh. Gara-gara itu dia mendapatkan nikmat sebesar-besar nikmat. Apa nikmat yang dia dapatkan? Agama Islam. Menjelang kematiannya dia mendapatkan hidayah. Dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia pun masuk Islam. Begitu masuk Islam dia pun mati. Belum ada dosa, mati. Maka dimasukkan Allah ke dalam surga. Coba lagu non muslim aja tapi Majusi dia hormati keagungan Ramadan. Masuk kita yang muslim kadang gak hormati keagungan Ramadan. Mau dikarok kemana malu kita itu sama Allah. Yuk kita muliakan Ramadan, kita hormati bulan Ramadan. Kalau ibu nggak puasa, anak ibu nggak puasa, kasih tahu jangan makan sembarangan, suruh masuk ke dalam kamar tuh. Sama kayak orang tua dulu kalau nggak puasa karena haid makan siang kan di dalam kamar kan, supaya anaknya nggak nampak kalau dia makan. Begitu kan? Ini sekarang sudah terkikis. Seluruh orang makan nasi bungkus. Seminggu aja nasi bungkus tuh tertutup pakai spanduk. Seminggu aja. Seminggu berikutnya udah terbuka lebar. Gak ada lagi penghormatannya dengan orang yang berpuasa. Gak ada lagi penghormatannya dengan kemuliaan bulan Ramadan. Majusi aja bu menghormati. Gara-gara itu dia mendapatkan nikmat yang terbesar. Apa itu? Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali Islam. Maka ibu-ibu kita hormati Ramadan nih. Kita yang puasa alhamdulillah. Andai ada yang gak puasa kasih tahu ini Ramadan bulan puasa. Hormati yang puasa. Masuk ke dalam. Jangan makan di luar. Suami-suami yang merokok sambil naik kereta tarik jenggotnya. Oh gak malu kau. Bikin malu aja kau. Ini bulan Ramadan. Rokok pula nampak pula di depan orang banyak. Bukan kau aja yang malu. Aku pun malu. Soalnya ibu-ibu sini tahu kau suamiku. Berani nggak bilang kayak gitu? Bagus. Harus berani. Walaupun penyampaiannya agak dikurangi lah kasarnya. Harus disampaikan bu. Harus disampaikan. Kita muliakan, kita hormati keagungan bulan suci Ramadan. Insya Allah. Kita izin maaf Bapak Ibu Ketua sekalian yang saya hormati. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita izin jika agak sedikit tergesa-gesa, walaupun banyak yang belum tuntas yang tersampaikan, tapi mudah-mudahan 4 poin ini bisalah menambah bekal kita untuk menyambut Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua keluarga diberikan kesehatan, keapiatan, panjang umur, murah rezeki, sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang tinggal kurang lebih ya setengah bulan lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.